Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Ramadan M dengan NIM 2205111153. Selamat datang di video kali ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra, yaitu adalah video lanjutan dari teori sosiologi sastra. Nah, sebenarnya teori ekologi sastra itu apa sih? Teori ekologi sastra selalu berbicara tentang alam, baik itu hutan, sungai, laut, udara. Intinya adalah manusia tidak akan pernah terlepas dengan alam. Nah, untuk pembahasan selengkapnya akan kita bahas pada video setelah ini. Dan jangan lupa simak sampai akhir ya. Menurut Endra Suara, ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dengan ekologi atau ekologi dengan sastra. Nah, hal tersebut dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam, seperti masalah lingkungan, agar pembaca tidak merasa bosan dengan yang pengarang tulis dalam suatu karyanya. Nah, ekologi juga memerlukan sastra untuk mempublikasikannya kepada pembaca. Selanjutnya, ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup. Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Lalu, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya, ia mengatakan ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran. Lalu, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Nah, dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan juga ekologi budaya. Nah, pertama adalah ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Lalu yang kedua adalah ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah ekologi alam. Nah, ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, ternyata juga ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Manusia perlu mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam. Apa saja? Nah, diantaranya adalah yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, sikap tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, sikap solidaritas terhadap alam. Yang keempat, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dan terakhir, sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Lalu yang kedua adalah ekologi budaya. Ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Nah, ternyata ekologi budaya juga berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat atau mitos
dan atau kepercayaan. Untuk teman-teman lebih mudah memahami teori ekologi sastra, mari kita simak dengan novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Empat karya Kirana Kejora. Yang pertama adalah ekologi alam. Berikut ini terdapat sebuah kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Nah, hal ini sudah disampaikan pada halaman 91. Selanjutnya, jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Empat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advance dan jumlah penyelam minimal 20 kali. Nah, semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Nah, yang kedua adalah ekologi budaya, terdapat pada halaman 31. Pada kutipan berikut ini terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua. Panggil saja Pes Jonas. Oh ya, Pes Jonas, terima kasih. Hehehe. Pes itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemanakah? Nah, itu dia penjelasan selengkapnya mengenai teori ekologi sastra. Lalu kita menganalisis dari novel Rindu Terpisah di Raja Empat. Nah, semoga dengan adanya materi ini teman-teman lebih mudah dan memahami apa itu teori ekologi sastra. Dan untuk itu sampai jumpa di video berikutnya dengan teori resepsi sastra. Sampai jumpa.